Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya, tugas data mining. Pada yang terhormat Bapak Yusuf selaku dosen data mining, saya di sini dari kelompok 7 dengan anggota saya sendiri ya, Wahyu Teguh Wibowo. Mohon maaf sebelumnya kepada Bapak Yusuf bahwa anggota saya yang lainnya tidak ikut mengerjakan tugas akhir ini, mungkin dikarenakan sibuk. Jadi saya sendiri yang melakukan pekerjaan tugas akhir ini. Di tugas akhir saya ini yang berjudul implementasi forecasting pada penjualan Inaura Hair Care dengan metode single exponential something. Untuk pendahuluan, suatu perusahaan dapat dilihat dari kemampuan manajemen dalam memanfaatkan peluang secara maksimal sehingga menghasilkan laba dalam penjualan sesuai yang diharapkan. Namun, kesalahan yang sering terjadi dalam sebuah usaha adalah kurang tepatnya dalam membuat rencana prediksi penjualan. Toko beauty merupakan salah satu kosmetik wholesaler yang berada di Pekanbaru dan sudah beroperasi sejak tahun 2012. Toko ini menjual berbagai jenis peralatan salon dan kosmetik. Salah satu produk yang paling banyak diminati adalah produk hair care Inaura yang setiap harinya terjadi banyak transaksi penjualan, sehingga data yang disimpan di database sangat besar. Dalam hal ini, pihak toko kesulitan dalam mengelola data penjualan untuk menentukan jumlah barang dan jenis barang apa yang hendak dipesan pada periode tertentu. Data yang banyak dapat dijadikan informasi yang bermanfaat bagi perusahaan dalam mengambil kebijakan. Untuk menggali data banyak tersebut digunakan teknik data mining. Data mining menggunakan analisis data untuk menemukan pola dan hubungan di dalam data dapat digunakan untuk membuat ramalan yang akurat. Pada penelitian ini, data yang digunakan dalam peramalan penjualan adalah data historical produk Inaura Haircare. Pada beauty dengan mengestimasi jumlah pembelian berdasarkan pola-pola dalam sekumpulan data yang ada. Untuk melakukan peramalan penjualan di waktu yang akan datang, digunakan metode time series dalam peramalan penjualan pada toko UD Beauty. Gunakan perhitungan yang nantinya akan dicari nilai error atau kesalahan peramalan. Nilai error yang kecil, nilai yang terkecil dari perhitungan tersebut merupakan hasil peramalan dengan kesalahan yang kecil. Diharapkan sistem ini dapat membantu dalam meramal jumlah permintaan produk Inaura Haircare pada UD Beauty berdasarkan penjualan di periode sebelumnya. Jadi untuk data mining merupakan proses mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi yang bermanfaat dan dapat diartikan juga sebagai proses penambangan data untuk mencari kesimpulan pada data yang telah dikumpulkan. Data mining menggunakan analisis data untuk menemukan pola dan hubungan dalam data yang nantinya dapat digunakan untuk membuat ramalan yang akurat. Data mining disebut juga dengan knowledge discovery in database, yaitu kegiatan yang meliputi pengumpulan, pemakaian data historis untuk menemukan keteraturan, pola atau hubungan dalam set data berukuran besar. Hasil dari data mining ini bisa dipakai untuk memperbaiki pengambilan keputusan di masa depan. Untuk tahapan data mining, di sini yang pertama ada data selection, yang kedua ada pre-processing atau cleaning, yang ketiga ada data transformasi, yang keempat ada data mining, dan kelima ada interpretation atau evaluation. Untuk metode data series, time series adalah metode prediktif yang digunakan untuk menentukan pola berdasarkan data masa lampau yang dikumpulkan secara teratur menurut waktu kejadian.
Tim series dibagi menjadi dua, yaitu tim series analisis dan tim series forecasting. Di mana pada analisis berfokus pada pemahaman terhadap dataset yang ada ataupun hubungan dengan faktor internal, eksternal, dan lain-lain. Sedangkan tim series forecasting berfokus dalam memprediksi kejadian masa depan. Pola yang dihasilkan akan digunakan sebagai pertimbangan dalam melakukan prediksi di masa yang akan datang. Untuk metode forecasting, peramalan yaitu mengestimasi nilai masa depan berdasarkan pola-pola di dalam sekumpulan data untuk melakukan peramalan penjualan di waktu yang akan datang. Digunakan metode time series yang didasarkan pada data historis masa lalu. Fungsi dari ramalan itu sendiri adalah untuk mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan apa yang akan terjadi pada waktu keputusan itu dilaksanakan. Untuk single exponential something tepat digunakan ketika permintaan tidak memiliki tren dan faktor musiman atau untuk meramalkan permintaan barang yang perubahannya sangat cepat. Terus untuk implementasi antarmuka, di sini ada menu peramalan merupakan salah satu fitur penting dalam sistem peramalan. Pada halaman ini terdapat drop-down list yang berisikan nama barang yang akan diramalkan dan terdapat periode prediksi untuk dilakukan proses hitung prediksi penjualan yang dibutuhkan. Terdapat periode prediksi untuk dilakukan proses hitung prediksi penjualan. Hasil implementasi antarmuka prediksi ini dapat dilihat pada gambar berikut. Di sini ada contoh gambar ya, peramalan penjualan. Jadi pada halaman ini tertera hasil peramalan dengan menggunakan metode perhitungan single exponential something untuk setiap bulannya. Selain itu, pada halaman ini juga menampilkan nilai error dari metode yang digunakan. Nilai yang akan diambil untuk peramalan adalah nilai yang memiliki error terkecil. Terus periode yang akan diprediksi adalah penjualan untuk periode bulan September 2019 dan dibandingkan dengan data aktualnya. Data penjualan yang akan digunakan adalah data penjualan dari 11 bulan sebelumnya terhitung dari bulan Oktober tahun 2018 sebanyak 71 data transaksi. Data penjualan dapat dilihat pada tabel 2 dan rekapan data per bulannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Ini adalah data transaksi. Jadi untuk tanggal, contohnya untuk nomor 1 ya, jadi di tanggal 3 bulan 10 tahun 2018 untuk kodenya, dan untuk kuantitasnya 1, dan ada juga rekap data per bulan untuk nomor 1 untuk bulan Oktober dengan kuantitas 38. Untuk pengumpulan data, selanjutnya dilakukan peramalan dengan menggunakan metode single exponential something, di mana nilai A yang digunakan adalah 0,2, memberikan acuan untuk memilih konstanta yang mendekati 0 apabila data memiliki variasi kecil dan A yang mendekati 1 jika data memiliki variasi yang besar. Untuk mendapatkan nilai prediksi, maka dihitung dengan menggunakan persamaan. Adapun nilai aktual bulan pertama yang akan dijadikan sebagai initial value atau nilai awal yaitu 38, dan prediksi untuk bulan kedua adalah sebagai berikut. Ini untuk F2 1 minus itu kurang 0,2 dikali 38 tambah 0,2 dalam kurung 38. Untuk yang F2 selanjutnya 0,8 dikali 38 tambah 0,2 dikali 38 sama dengan 38. Ini dapat dilihat dari tabel hasil produksi. Jadi untuk nomor 1 dengan kuantitas 38 dan prediksi juga 38. Jadi yang langkah terakhir adalah melakukan perhitungan nilai error dengan persamaan 3, 4, dan 5 untuk hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel berikut. Ini ada pengujian untuk nomor 1 ya, dari MAE atau MAD. Untuk nilai errornya ada 21. Untuk nomor 2 dari MAPE
dengan nilai errornya 0,04, dan untuk nomor 3 dari MSE dengan nilai error 432. Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa performa dari single exponential something telah diimplementasikan dengan baik dan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam perkara jumlah produk yang akan dijual, di mana merujuk pada tabel di atas, nilai MAPE yang dihasilkan berada pada kategori Excellent Forecasting Ability. Jadi untuk kesimpulannya, setelah dilakukan pengujian dapat disimpulkan bahwa metode single exponential something telah diimplementasikan dengan baik, di mana nilai A yang digunakan adalah 0,2. Adapun performa yang dihasilkan termasuk ke dalam kategori Excellent Forecasting Ability dengan nilai MAPE sebesar 0,04, nilai MAI sebesar 21, dan MSE sebesar 432. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam tutur kata dan penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.